Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Bakhtiar Darmawan, biasa dipanggil AB. Saya asalnya dari Jogja dan saat ini bekerja di unit kerja jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Saya masuk di Unsud tahun 2017 dan pada waktu itu sampai kemudian tahun 2019 saya diberikan amanah sebagai anggota dan sekretaris Insignia Journal of International Relations. Kemudian tahun 2019 pada edisi yang kedua saya kemudian diangkat menjadi pemimpin redaksi Insignia Journal of International Relations. Di fakultas sendiri saya juga diberikan amanah sebagai pengelola website fakultas, yang mana tugasnya adalah saya membuat berita di jurusan, kemudian juga berita di tingkat fakultas dan mengelola Instagram Visip bersama tim. Untuk Latsar CPNS 2020 ini saya mengambil judul upaya meningkatkan pengelolaan Insignia Journal of International Relations di jurusan Hubungan Internasional menuju Sinta 3. Dari judul itu kemudian saya menurunkan menjadi 5 kegiatan. Dalam Latsar CPNS 2020 kali ini saya melakukan setidaknya 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah meningkatkan mutu substansi artikel jurnal. Kemudian yang kedua, meningkatkan format, gaya, dan penyuntingan naskah, yang arti adalah semua naskah itu harus formatnya, gaya dan formatnya harus sama. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah meningkatkan kepioniran atau orisinalitas karya, yang berarti bahwa sebuah karya itu harus menunjukkan kebaruan mereka dalam tulisan. Kemudian kegiatan yang keempat adalah meningkatkan kunjungan unik ke laman, yang mana nanti saya akan berusaha bagaimana agar mahasiswa, masyarakat ataupun civitas akademika itu mengakses laman Insignia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah manajemen keberkalaan jurnal, yang berarti mengusahakan agar jurnal itu terbit tepat waktu, atau dalam konteks Insignia terbitnya itu bisa bulan April 2020. Demikian 5 kegiatan yang saya lakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan Insignia Journal of International Relations di jurusan Hubungan Internasional menuju Sinta 3. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk jurusan, untuk fakultas, untuk Universitas Jenderal Sudirman, serta bermanfaat sebagai peningkatan pengembangan diri saya sendiri. Terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Ya, siap. Kedatangan saya kemari untuk membicarakan mengenai diklat Latsar yang kemarin, kegiatan-kegiatan aktualisasi. Yang pertama itu kegiatan aktualisasi saya adalah meningkatkan mutu penyuntingan substansi. Nah, ini kita membutuhkan mitra bestari, kira-kira nanti per naskah itu 2 reviewer. Nah, ini kira-kira untuk Pak Agus ini kan sebelum saya bawa ke rapat redaksi, apakah Pak Agus punya saran siapa-siapa saja untuk reviewer kita? Itu ada beberapa reviewer yang kemarin sudah kita gunakan, ada beberapa itu bisa di yang belum jadi, Rosidin itu ya, dari mana? Udip. Kalau Mas Ganjar udah pakai belum? Hari Mas Ganjar Sudah. Mas Ganjar udah, berarti yang belum Bu Mbak Nismi. Mbak Nismi ya. Mbak Nismi mana? Unri ya. Unri. Terus Sofwan udah dipakai. Suban sudah. Sofwan udah, berarti yang belum dipakai 4 ada Windy, ada 4 India. Windy atau Bu Junita juga bisa. Terus mana lagi ya? Unpar 4 ya. 4. Nara. Nah, siapa temanmu itu si apa? Tommy dari UPN ya. Tommy ya. Cukup belum? Ya sudah cukup. Ini ada 8 sih. Kalau untuk reviewer internal berarti kita bisa juga ya, kita usahakan juga ya. Kalau bisa itu selang-seling, ada 1 naskah itu direview 2 orang, 1 dari internal, 1 dari eksternal gitu. Jadi reviewernya 2 gitu. Dan kalau nanti ada masalah misalnya dari eksternal, misalnya kita anggap terlalu bias, ini kita kan bisa mengambil yang dari internal itu. Jadi kalau bisa 2 gitu. 2, 1 eksternal, 1 internal untuk setiap satu artikel 2. Jadi kalau artikelnya berapa? 5 ya? Ya. Itu yang review 10. 5 dari luar, 5 dari teman-teman bisa digilir kan, sekaligus bisa untuk
tambahan apa namanya pengalaman mereka untuk baca Ya. Oke. naskah yang baru. Ya, nanti saya minta kontaknya Pak Agus atau nanti saya dibantu untuk menghubungi Ya, reviewer nanti. tersebut. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi Oke. saya kira itu saja untuk hari ini. Besok saya akan konsultasi lagi. Ya. Juga sama banyaknya segitu juga. Keren banget ya. Untuk yang April ini kita ada 6, yang kita siapkan ada 6. Karena kan penulis itu kan kadang-kadang kan ya cepet-cepetan saja. Siapa yang nanti cepat dia membereskan nanti kita akan upload. Dari 6 itu 2 sudah merevisi dari reviewer. 4 sudah sampai reviewer ya, 4 artikel sudah sampai reviewer dan saya minta tolong pada Bu Tunjung, Mas Arif dan Mbak Reni itu sudah deadline-nya hari ini. Dan Tapi kan tidak jaminan keterima, tetap ada ada jaminan proses. kita harus lihat dulu. Yang kemarin usulnya Bu Ais itu gimana Pak Cik? Besok mau dibahas atau sekarang aja? Ya Kita besok jadi. dulu aja ya. Oh, Tapi nggak apa-apa kalau Mbak Yanti mau bahas itu. Nanti di lab bahas. oh, Karena ada kalau- nanti dengan Kalau dari sisi jurnal itu, kalau yang dari seminar itu biasanya Kayaknya lebih- tidak disarankan. Jadi itu tidak disarankan kalau kita gabung dari seminar. jadi mitra itu nggak disarankan. Disarankan. Itu nanti Jadi biasanya itu jatuhnya keterbitan khusus, edisi Betul, khusus. betul. Misalnya tentang ASEAN gitu. Itu nanti volumenya sendiri. temanya kan sama itu. Nah, tapi itu biasanya menurunkan Iya. nilai. Kegiatan sosialisasi insignia, tapi nanti bentuknya mungkin saya menjelaskan mengenai jurnal ilmiah juga, jadi supaya lebih luas. Jadi juga mengerucut juga bahwa nanti anak-anak mengakses laman itu. Nanti mungkin kegiatannya akan dilakukan di kelas. Jadi saya nanti minta tolong untuk waktu rapat jurusan saya diberikan kesempatan untuk membicarakan ini dengan dosen-dosen. Enggak apa-apa, malah bagus tuh kan. Kita sekarang kan lihat mahasiswa sedikit mengakses jurnal, malah bagus. Tadi tawarkan ke teman-teman kan mata kuliah apa aja yang bisa kan. Ya. Perlu diketahui bahwa jurusan kita punya jurnal insignia. Ini adalah alamatnya. Jadi agak panjang ya. Lebih enak kalau nanti di Google sebenarnya. Di Google insignia unsur, nanti akan muncul alamatnya ini. Biasanya nanti langsung otomatis. Nah kemudian ini jurnal kita. Sebenarnya jurnal kita ini seperti apa sih dibandingkan dengan jurnal yang lainnya? Dan kenapa kunjungan mahasiswa atau masyarakat atau akademisi itu penting bagi jurnal kita tuh? Kenapa sih? Soal jurnal sosial politik dari UMM ini juga ada tulisan saya di nomor yang pertama. Nomor 6, yaitu tulisan saya nomor 6. Kemudian insignia saya
sudah pernah menulis di insignia tapi edisi awal. Kalau edisi yang ini saya belum pernah. Dan memang suatu saat harusnya saya juga nulis di insignia sini. Cuma masalahnya kalau saya pemimpin redaksinya, saya nulis di sini orang kan ngomongnya bisa macam-macam ya kan. Masa saya nulis nggak keterima. Saya keterima karena itu jurnal yang nulis saya sendiri. Jadi sebenarnya harusnya saya sudah pernah nulis di sini tapi saya belum pernah. Saya pilih di yang apa namanya, yang lebih kompetitif lah di apa namanya di jurnal universitas lain. Kemudian Indonesia Perspektif saya juga pernah ada, ini nggak ada tulisan saya. Tapi saya juga pernah ini dari Undip. Ini Sinta 3. Ini Sinta 3. Nah, punya kita Sinta 4. Jadi kalau Undip sama UNES itu jurnalnya mereka sudah maju. Nah ini jadi posisinya kita itu masih Sinta 4 ya. Sinta 4. Selamat siang Pak Arif. Siang. Ini saya kan untuk Diklat CPNS saya ada rancangan program. Rancangan program ini terutama program yang keempat adalah agar kunjungan laman di insignia itu lebih banyak. Dan ini kan butuh sosialisasi karena kita ingin orang mengunjungi laman insignia itu banyak. Nah ini saya ingin minta izin dan minta rekomendasi di level visip gitu, seperti apa nanti saya bisa sosialisasi gitu. Gimana Pak? Oke, untuk di visip saya pikir saya rekomendasikan Anda untuk di-upload aja di Instagram. Kita kan Instagram ya. Instagram resmi visip ya, Ya. pengelolanya. Nanti saya akan komunikasikan ke tim Instagram untuk kemudian upload sosialisasi dari Anda. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya kirim nanti berarti dengan Mas Aldo ya, nanti saya dengan Mas Aldo nanti biar dibuat fotonya dan nanti saya bikin caption gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi Pak Agus. Ya tadi. Nah, di sini ini kan sudah memasuki akan terbit gitu. Nah, kemudian untuk artikel yang mungkin bisa terbit tepat itu ada 4 ya. Ada 4. Dari punya Bu Elita ini. Bu Elita udah reviewer udah? Udah, Bu Elita sudah selesai. Yang review siapa Bu Elita? Mas Rum sama Bu Tunjung. Bu ya wis kembali ya? Nanti akan ini kan semuanya akan di email manual juga. Jadi kalau ada, karena kan kemarin itu sempat nggak bisa di-download. Jadi saya sendiri sebagai section jurnal manager itu nggak bisa download. Jadi untungnya ada beberapa reviewer itu dia mencantumkan juga di bagian deskripsi. Jadi dia bukan cuma di artikel tapi di deskripsi jadi bisa di kopas. Tapi kalau ada yang download tuh nggak bisa. Itu contohnya tuh Bunismi ini nggak bisa. Bunismi nggak bisa. Saya download tuh nggak bisa. Tapi beliau mencantumkan di deskripsi jadi tinggal di kopas saja bisa. Nanti kita akan ingatkan terus bahwa ini paling lambat kemarin 1. Ini reviewer juga kemarin saya ingatkan semua. Jadi kita ada email artikel review request. Kemudian yang kedua ada reminder itu bisa 1 kali bisa 2 kali. Makanya 1 kali terus kemudian sudah pada ngirim. Itu bagus. Ya. Oke. Mas kasih apa itu ya? Ya udah kalau itu saya kira udah bagus ya kalau udah tepat waktu. Artinya kan ini kan kemajuan dari yang tahun lalu Aprilnya kan terbitnya bulan Mei ya Pak ya. Nah kalau ini kan udah tepat waktu saya kira udah bagus. Nanti saya kemarin udah ngobrol Pak Amin, itu kita akan ajukan coba kalau badai corona ini semua berlalu nanti kita ajukan reakreditasi bulan November keluar langsung kita reakreditasi. Ya terima kasih Pak Agus ini atas waktunya. Saya mohon izin untuk mengerjakan yang lainnya. Ya.